Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam komunitas Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil, mujur orang yang menaruh belas kasihan, dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Mereka menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Sangat jelas berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai firman-Nya. Mari memulai dari diri kita menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan menyukai firman-Nya. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran ini. Tuhan, Sang Firman yang hidup, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Bukalah mata rohani kami agar melihat keajaiban di dalam Taurat-Mu, serta menjadi pelaku. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dalam tema 1 banding 1000. 1 banding 1000. Mazmur 84 berkata sebagai berikut. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. 1000 hari, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah, saudaraku, pernyataan ini luar biasa. Ya. Kita sangat mengenal ayat ini. 1 banding 1000. Lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Benarkah kita merasa demikian? Benarkah kita merasakan kebaikan ada dalam rumah Tuhan dibanding di tempat lain? Bahkan ada pujian yang mengambil lirik dari ayat ini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benarkah kita demikian? Bagaimana dengan ibadah raya kita yang seminggu sekali? Hadirkah kita? Atau apakah kita menyiapkan diri untuk mengikuti online, streaming? Bagaimana dengan doa-doa pribadi kita dan keluarga kita setiap hari? Adakah kita menyiapkan waktu dengan baik? Bagaimana dengan doa puasa kita secara pribadi dan keluarga? Lalu masuk ke dalam persekutuan di mana kita ada. Adakah kita menyiapkan waktu untuk berpuasa? Untuk ada di hadirat Tuhan 1 hari? Benarkah kita suka ada di hadiratnya lebih dari di tempat lain? Semua ini kembali kepada diri kita masing-masing. Dan jawaban yang jujur yang kita berikan atas semua pertanyaan ini akan membuktikan bahwa kita benar dapat menikmati hadiratnya. Dan memang kita senang ada di hadiratnya. Sebab dalam hadiratnya ada sukacita, ada jawaban, ada hikmat, ada jalan keluar yang Allah pasti berikan. Mari kita membuktikan kebenaran ayat ini dalam kehidupan doa, dalam pembacaan firman-Nya setiap hari. Jika seorang mau membaca 5 pasal saja Alkitab setiap hari, dia akan menghabiskan seluruh Alkitab dalam 10 bulan. Bandingkan waktu yang kita beri bagi membaca firman Tuhan dan membaca Facebook, membaca Instagram, membaca Twitter, Line, dan berbagai aplikasi medsos yang ada di dunia maya. Rohani kita harus mendapat porsi makan yang cukup, sehingga ia ada kekuatan untuk melangkah dan menghadapi serangkaian tanggung jawab dalam hidup setiap hari. Mari buktikan 1 banding 1000. 1 hari di dalam rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kita berdoa. Tuhan, biarlah firman ini termeterai di hati kami. Dan kami mulai mengadakan perbandingan. Benarkah hidup kami menyukai hadirat-Mu? Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu dan mengubah sikap kami yang salah. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.